Dion. Aku hamil, Yon. Hamil anak kamu. Kita semua juga merasa kehilangan Mas Rian kok. Mbak harus kuat, harus tegar. Demi Ica juga. Berawal dari sebuah keluarga yang sedang berduka, kisah pun dimulai. Diketahui Hilda dan anaknya bernama Ica baru saja ditinggal suaminya untuk menghadap Sang Ilahi. Om Dion sama Tante Rani itu sayang banget sama Ica. Jadi jangan buat terus-terusan sedih ya. Dalam kesedihan tersebut untung aja ada adik iparnya bernama Rani dan suaminya bernama Dion yang berusaha menenangkan serta memberi motivasi Hilda untuk tegar dalam menghadapi semuanya. Selain itu juga Rani menolong Hilda dengan melunasi utang bekas pengobatan suaminya kepada bank keliling. Kakak Anda ini punya utang sama saya. Udah 3 bulan belum bayar. Jadi saya mau ngambil barang-barang sekarang. Stop. Berapa utangnya biar saya yang dibayar? 10 juta. Mbak Hilda, kalau punya masalah tuh ngomong dong. Kita pasti nolongin kok. Setelah itu Hilda kemudian meminta tolong sama Rani untuk membantu mengurus Ica karena dia harus bekerja demi menghidupi keluarganya. Makasih ya Tante. Sama-sama sayang. Kita berangkat yuk. Iya Om. Salim dulu. Yang pintar ya. Ayo sayang. Bye-bye Ica. Bye-bye Mama. Saat itu Singkat cerita, pada suatu malam Hilda jemput anaknya di rumah Rani. Namun waktu itu Ica sudah tidur nyenyak sehingga Hilda pun meminta bantuan Dion untuk mengantarkan Ica ke rumahnya. Dan apa yang terjadi? Aku bawa ke kamar aja sekalian. Aku aja. Udah, Udah aku bisa kok. Udah nggak apa-apa aku aja. Biar sekalian. Gak apa-apa, aku bisa. Ya, dari kejadian tersebut mereka pun mulai dekat dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Dian. Makasih ya. Mbak. Ini sendalnya Ica ketinggalan. Makasih ya. Besok paginya Hilda sudah siap untuk berangkat kerja, namun di luar cuaca sedang hujan deras. Hilda kemudian telepon Rani dan meminta izin padanya untuk ikut nebeng dengan suaminya. Ini jas hujannya Mbak. Boleh minta tolong pakein nggak? Melihat kedekatan di antara mereka, Rani pun mulai risih. Hingga pada suatu malam Rani pun dibuat semakin heran karena Hilda dan suaminya bisa pulang bareng. Mas Dion kok bisa pulang bareng sama Mbak Hilda? Iya sayang, kebetulan kantor kita tuh Sarah. Kalau Mbak Hilda mau, besok dan seterusnya juga boleh kok bareng sama aku. Sayang, kamu ngizinin kan? Dan sejak saat itulah bintik-bintik perselingkuhan dimulai. Hingga akhirnya mereka pun menjalin hubungan terlarang di belakang Rani. Pada suatu malam Dion minta jatah tutumpahkan sama istrinya. Namun Rani menolaknya dengan alasan gak enak badan. Aku lihat-lihat kamu makin cantik deh. Aku boleh nggak? Maaf ya Mas, ini kayaknya asam lambung aku kambuh deh. Tak berselang lama tiba-tiba Hilda telepon Dion dan memintanya untuk datang ke rumahnya karena dia ketakutan ada suara misterius di dapur. Dan ya, ternyata itu cuma kucing. Sekarang Mbak Hilda nggak usah ngerasa takut lagi, karena aku yang akan ngelindungin Mbak Hilda dan juga Ica.
di tempat lain, Rani merasa heran karena suaminya tidak ada di sampingnya. Mas? Mas? Cerita pun kembali ke rumahnya Hilda. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan Hilda dan Dion untuk memadu kasih. Namun tiba-tiba... Mas Dion? Setelah sadar, Rani pun marah besar sama mereka. Kamu kenapa sih? Kamu ngapain di sini? Tadi sebelum pingsan aku lihat kamu ciuman sama Mbak Hilda. Namun Dion dan Hilda berhasil meyakinkan Rani kalau di antara mereka tidak terjadi apa-apa. Dan Rani pun mencoba percaya pada penjelasan mereka. Hingga pada suatu hari kejanggalan hubungan antara Dion dan Hilda pun terulang kembali. Dan kali ini Rani pun marah karena gak suka dengan melihat kedekatan mereka. Itu suara Namun apa apa, yang terjadi? Kalian ngapain? Ran? Aku nggak suka lihat kedekatan kalian berdua. Dan satu lagi, Mbak nggak usah ngurusin aku. Sayang, maksud kamu tuh apa sih ngomong kayak gitu sama Mbak Hilda? Aku nggak suka dia dekat sama kamu. Susah ya kalau ngomong sama orang cemburu buta. Setelah itu Dion kemudian pergi menemui Hilda untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Aku nggak mau kamu ngambek kayak gini sayang. Aku tuh sayang banget sama kamu. Dan akhirnya mereka pun lanjut pergi ke hotel untuk bermantap-mantap. Maknyos bosku, maknyos. Just. Ajib. Endor banget. Mantap. Sejak kejadian tersebut sikap Dion jadi berubah drastis. Dia jadi cuek sama Rani serta jadi sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Merasa curiga kalau suaminya selingkuh dengan Hilda, pagi itu Rani pun coba interogasi Dion. Namun apa yang terjadi? Kok tumben sampai pagi gini? Mas, kamu nggak habis dari rumahnya Mbak Hilda kan? Kamu selingkuh kan sama Mbak Hilda? Banyak ngomong kamu, Ran. Ya, Dion malah marah besar sama Rani bahkan sampai menggamparnya. Pada suatu hari Hilda mendadak mual-mual. Sehingga membuat Ica anaknya sedikit heran dengan ibunya. Tak lama kemudian Rani datang untuk jemput Ica dan kemudian mengantarkannya ke sekolah. Sesampainya di sekolah ternyata Ica lupa bawa krayon dan buku gambarnya. Sehingga membuat Rani harus kembali ke rumah untuk mengambil buku tersebut. Namun apa yang terjadi? Aku hamil, Yon. Sadar atau tidak, Hamil anak kamu. kau lukai cinta Tega kalian. Ya, akhirnya bangkai yang selama ini disembunyikan Dion dan Hilda terbongkar sudah. Cukup brengsek. Kamu tega banget sih. Kamu harga dirinya di mana? Dan di akhir cerita Dion akhirnya menikahi Hilda untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara Rani yang tadinya ingin mengajukan cerai tidak jadi karena demi menjaga dan merawat Ica dari pengaruh bejat orang tuanya. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.